Oke guys, jadi sore hari ini kita mau pasang sok. Nah, kalian tahu kan, buat yang ngikutin video gua mesti tahu lah ini asalnya dari mana ya. Jadi ini tuh sok ori LED new. Nah, ini mau kita pasang ke sini. Nah, kenapa dipasang ke sini? Karena ini gue ceritain dulu deh sedikit lah. Jadi ini tuh kita beli second. Ini karena warnanya juga aduh kotor lagi, maaf ya guys, kotor ya. Habis dipakai juga nih, kehujanan terus guys. Kita pasang sok ori LED new karena kebetulan sama. Gue lihat di buku partnya juga bentuknya pun sama, asnya sama harusnya ya. Nah, jadi sok ini tuh terlalu lembut lah istilahnya, membal-membal gitulah, entah apanya yang rusak. Nah, jadi ceritanya pas kalau kalian ngikutin video gue yang masang ini, masang kaliper nih, masang kaliper. Nah, itu tuh gue kan sekalian servis sok. Awalnya sih gue konsultasi sama mekanik, apakah sok ini sebaiknya di repair atau kita beli baru. Kalau saran mekanik sih beli baru, cuman ya awalnya sih gue masih agak kurang percaya ya, sampai akhirnya gue memutuskan untuk kuras dulu oli soknya, kuras oli sok segala macem. Nah, ternyata di dalam sini tuh udah ada diganjel pakai 2 roller sama yang sebelah sana. Jadi total 4, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan nih. Jujur gue nggak tahu ya kenapa diganjel, entah karena ingin di downsize, tapi ini kalau di downsize kok. Nah, lihat nih, ada yang aneh nggak? Jadi dia masih jauh banget dari spakbor LED new-nya ini. Nah, gue nggak tahu lagi nih, apakah spakbor LED new-nya ini kan gue udah cek juga bautnya bukan ganjel. Biasanya kan anak-anak kan pada pakai baut ganjel spakbor kan, biar dia agak turun sedikit. Jadi ini tuh nggak pakai, masih baut standar. Nah, ini tuh tinggi banget, sedangkan dia tuh turunnya udah jauh guys. Nih lihat nih, tuh kelihatan ya, lumayan tuh. Kalau yang kalian yang ngikutin LED new kan, LED new tuh cuman segini nih turunnya nih, dan itu udah kelihatan padat banget. Sedangkan ini kok udah turun segitu tapi kok begini, dan soknya itu kalau di jalan tuh nggak enak banget lah, seperti itu. Jadi gue memutuskan untuk ganti aja, ganti baru. Nah, berhubung ini mau dipakai buat harian, sayang dong pakai ganti baru. Nah, makanya di video yang LED new kemarin tuh, yang KYB, ini kardusnya ada di sini, nanti buat nyimpen sok lamanya. Sekalian gue mau bandingin ini sebenarnya ada apa sih dengan sok ini, kok sudah turun segitu tapi kok looknya masih kayak gini nih. Ini kan aneh nih, antara yang salah, bukan yang salah ya, maksudnya apa yang nggak sesuai asnya, kepanjangan, atau dari pernya, atau entahlah, gue juga kurang paham. Karena dari bottom shocknya ini sama aja, kurang lebih sih begitu. Nah, ini kita lihat dulu nih shock bekas dari LED new nya. Masih bagus banget, karena emang kita dulu downsize pun nggak akal-akalan. Jadi bener-bener, kalau dulu sih seingat gue pernah downsize potong per. Kan ada juga yang versi potong ini nih, katanya ya, gue belum nggak begitu paham juga sih. Setahu gue sih potong per doang, terus ya begitulah, dipanasin supaya ya dia lebih rendah lah, intinya begitu. Ini sok standar ya guys, sengaja nggak gue bersihin, udah biarin deh, nggak apa-apa lah. Kalau mau dipasang juga di sini nih, kayak gitu. Nah, nanti sekalian gue mau bikin perbandingannya antara sok ini sama sok ini. Itu apa sih yang bikin beda tuh, gue penasaran nih bener nih. Asli guys, ini sebenarnya kalau kalian yang pada vario modif ya, ini risih loh guys. Ini tinggi banget loh. Ini aduh, ini kalau di parkir pun aduh, ini kalau misalnya turun segini udah padet sih aman ya. Masalahnya udah turun segitu loh guys, tuh lumayan banyak tuh. Ini makanya juga mentok nih, awalnya mentok guys, kita beli pas kita baru beli ini second, ini tuh mentok. Aduh sorry, ini mentok dudukan ini nih guys. Wah, nggak kelihatan ya, mentok dudukan itu guys, dudukan ecu gitu guys. Jadi oke, ini kita bongkar dulu nih semua nih, bongkar. Kurang lebih sih sama ya guys. Ini paling, nah ntar di proyekan berikutnya nih tahu lah ya. Nice. Nah, nih kita beli second udah dapet ini ya guys.
Bonus baut stainless 1. Ntar kita pakai dulu lah, ini aman lah. Habis itu kita ya tipis-tipis lah kita proyekin ya. Ini juga nih, ini masih baut ya sosok lah ya. Ini kan udah project kemarin nih, bekerja dengan sangat baik. Aduh maaf guys, kotor ya guys. Oke. Jadi gitu. Ini sorry ya guys kalau agak berisik. Hujan guys di sini guys, kacau juga ini. Musim hujan ya guys, jaga kesehatan ya guys. Oke. Jangan sampai sakit karena cuacanya lagi kurang bagus. Kadang panas, siangnya panas, sorenya hujan kayak begini ya, begitulah pokoknya. Sip, tuh udah turun segitu guys. Yang sebelah sana juga sama tuh. Kelihatan nggak? Tuh segitu. Coba. Tapi kok hasilnya begini? Makanya abis ini kita ganti. Kita bongkar dulu, baru kita pasang pakai nih shock breaker LED new. Untuk pernya udah diganti KZR ya, udah dijelasin di video yang LED new, kurang lebih begitu. Kita lihat setelah dipasang di sini, apakah sama aja atau ada perubahan? Harusnya sih ada perubahan ya, karena ini ya begitulah. Oke sip, kita bongkar-bongkar dulu. Oh iya, sama sekalian nanti gue jelasin lah ya tipis-tipis. Sebenarnya sama aja sih. Ini 14, kunci 14, ini ala lupa. Ntar kita bahas lah. Kita bongkar-bongkar dulu ya guys ya. Sip, mantap. Oke guys, jadi hujannya tidak berhenti-berhenti, tapi semangat kita untuk memasang sok ini tidak akan pernah berhenti. Masang sok doang guys, nggak sama downsize kita belum bisa guys. Kita belum dapat ilmunya, ntar kita belajar lagi. Sip. Jadi ini udah copot ya guys, ya udah copot semua. Oh ya, untuk buka baut ini pakai yang di sini nih, baut sok depan itu pakai mata sok 14. Ya sih kelihatan tuh, bentar. Maaf ya. Nih, kelihatan ya guys. Nah, kunci sok 14, kunci sok, mata impact bisa. Kalau kalian yang kuat, ini karena kencenginnya pakai impact ya, mohon maklum guys, pakai impact aja. Terus ini baut yang baut apa mur ini ya? Pokoknya ini nih, ini tuh pakai kunci 19 untuk nahannya guys. Nah untuk asnya sama pakai 14 juga sama. Nih ya, coba nih. Nih 14 ya guys, masuk nggak dia? Nggak masuk mah ya, salah dong. Nah masuk ya guys, nih pas 14. Nah ini karena ini udah diganti stainless, baut berikat selang rem. Nah tuh kabel rem tuh ada tuh guys yang bilang kabel rem tuh di video LED new. Maaf ya guys, ralat itu, baru ingat sekarang. Nah ini pakai kunci L5. Untuk merek bebas ya guys, nggak mesti ini ya guys. Ya mau kunci L merek apa aja sih. Aduh nggak kelihatan lagi guys, coba guys. Nah L5 buat baut stainless yang di bracket selang rem. Terus ini baut kaliper itu pakai L bintang pakai ya L bintang, bener L bintang, ukuran kagak kelihatan guys, maaf guys. L bintang T40, merek bebas ya guys, karena kita adanya ini ya itu pakai ini. Bos-bosan biasa pakai ARM ya, warna hitam karena kita pengen ngonsepin hitam. Udah gitu aja sih. Ini asnya juga masih standar, aman, baut-baut oke, masih aman. Nah oh iya tadi perbandingan nih ya, lihat nih. Iya lihat guys, terungkap sudah kan misteri kenapa sok yang ini walaupun udah diturunin segini nih ya, ini sengaja nggak gue bersihin biar buat tanda aja guys, segitu guys turunnya. Coba ini segitu, dan tuh dan mainnya itu sama tuh, kurang lebih sama guys, segitu juga jarak main soknya. Ini karena tadi nggak sengaja kena lap ya, jadi nggak kelihatan. Ini lebih pendek malah nih jarak main soknya tuh, panjang sekali ini. Nah ini nggak tahu nih, nah jangan-jangan kayaknya pakai pernya sih kayaknya ya. Untuk sok ori ya guys, dia pakai tuh KZL 00 SIM. Nah ini bedanya apa ya guys? Nah ada yang tahu nggak guys?
Ini kelihatan lagi SIM 139, yang ini SIM 147. Ini kan emang nomor seri ya. Ini 10, wah nggak kelihatan, 109 guys kalau yang kelihatan ya, 138. Ya begitulah guys. Jadi masalahnya udah ketahuan ya guys, misteri kenapa dia diturunin jauh banget dan kok masih jauh dari spakbor. Mungkin juga karena faktor spakbornya belum pakai baut ganjel ya, jadi kelihatannya tuh masih kayak tinggi banget gitu. Harusnya sih bisa lebih turun lagi ya. Nah ini kan kelihatan nih, ini jaraknya juga menurut gue sih ini jarak standar ya, nggak tahu deh, kalau yang lebih tahu bisa komen di bawah. Kurang lebih kayak gitu guys. Ini udah bongkaran. Nah sekarang kita mau coba pasang sok yang ori. Kalau dari sini sih udah kelihatan ya guys, harusnya nanti looknya pun beda ya. Ini kotor guys, maaf guys ya. Aduh serba kotor guys, mohon maaf nih, ini karena musim hujan ya, nggak sempet nyuci juga kita keluar, hujan lagi, kotor lagi ya. Ya udahlah, mau gimana, ini juga waduh kotor banget guys. Ya udahlah, ya udah oke sip, kita masang shock LED new ke LED old. Harusnya sih sama aja ya guys. Ini kalipernya pakai Nissin, selang remnya gua nggak tahu, mereknya udah hilang. Bracket selang remnya dia pakai standar, kelihatan nggak? Nah itu pokoknya nih kelihatan ya guys, pakai bracket standar. Sip. Oke, habis ini kita lanjut pasang shock yang LED new ori. Oke, kita pasang dulu guys. Oh iya ini nggak di notice kaleng dewa. Kita buat ini apa, menyangga biar dia nggak jatuh ya. Sip. Kita pasang dulu shock ori LED new nya. 1 hour later. Oke guys, jadi hujannya belum berhenti, tapi semangat kita juga sama, tidak boleh padam. Masang ini, oke ini udah kepasang ya guys. Intermezzo aja tadi, selingan aja. Udah kepasang guys, jadi kayak gini penampakannya. Kalau ada suara hujan maaf ya guys, soalnya emang ya cuaca sekarang nggak bisa diprediksi sih guys. Nah coba kita putar, nah aman ya, coba kita putar terus rem. Oke sip, udah ya aman. Nah jadi gue nemu masalah baru nih guys ketika masang ini. Jadi ini sorry kalau pakai kaki ya. Jadi ini tuh bearing rodanya tuh ternyata oblak guys, oblak tipis banget. Kelihatan nggak di kamera? Coba. Oh, kelihatan nggak? Nah, ternyata bearing rodanya ini oblak tipis ya guys. Jadi nanti kemungkinan ya bisalah kita ke bengkel. Nah kalau bearing gue masih belum paham ya caranya ganti. Oke ini penampakannya guys, kayak gini. Tuh secara look jauh kan. Dan ini masih di sangga kaleng ya. Jadi memang turunnya agak jauh sih. Oke jadi kayak gini guys penampakannya kurang lebih. Tuh lebih padat ya guys. Ini tadi udah gue coba gue kencengin banget karena takutnya dari sini kan, ternyata enggak. Ternyata memang bearing rodanya aja yang memang udah oblak ya. Aman lah, ini kan karena kita beli second ya, nggak tahu juga pemakaian sebelumnya kayak gimana. Mungkin kita ganti aja nih bearing roda. Untuk settingan ininya, shocknya wah udah nggak kelihatan ya guys. Coba kita pakai flash. Wah kurang bisa nih. Nah nanti duh HP gue pakai lowbat segala nih guys. Jadi mohon maaf ini nggak bisa pakai flash nih. Jadi ya kurang lebih kayak gitu guys. Kelihatan nggak begitu kelihatan ya. Kurang lebih sih sama ya guys. Tuh sama kayak tadi masangnya, nuruninnya karena udah mau maghrib juga ini. Oke guys, tampilannya paling segini aja. Nah yang belum gua kencengin tuh yang ini nih, baut ini sama yang sebelah sana belum. Sisanya udah kenceng semua. Oke sip, nanti habis ini masih banyak sih ini PR-nya. Udah mau maghrib guys, kita istirahat dulu. Bye bye. Thank you. A few moments later. Oke guys, ini udah keesokan harinya ya. Jadi udah sempet gue pakai paginya buat nganter-nganter. Dan ini kalau mau lihat nuruninnya seberapa, tuh segitu ya guys. Nah ini baru agak kelihatan nih. Kalau kemarin kan udah kesorean kan. Ah tuh sama kan. Yang sebelah sini juga sama. Nah tuh cuman nih lihat nih guys, tuh beda guys karena emang dia entah batangan shocknya. Kayaknya kalau batangan shock nggak mungkin deh. Kayaknya mah pernya doang deh yang emang kepanjangan, atau ya saya juga kurang tahu sih karena emang udah second juga mau dipan. Gue juga nggak tahu pemakaian sebelumnya seperti apa gitu. Nah ini penampakannya guys lebih padat kan. Cuman ini ternyata ini sorry nih emang nggak ada bautin.
Ntar kita beliin lagi bautnya nih guys. Nah ini ngasruk, kalau dipakai buat boncengan udah pasti lah ya, ini pendek banget ini. Kayaknya nanti settingannya bakalan kita naikin lagi nih. Ini jangan segini nih ntar. Ini ntar bisa di setting lagi lah, ntar kita atur-atur lagi. Oke guys, sip. Thank you, dah gitu aja paling simpulannya. Lebih enak sih, jelas lah jauh lebih enak ini, karena emang kalau shock yang ini emang kita rawat bener-bener. Dan ini emang downsize-nya bukan akal-akalan ya, jadi part-partnya dalamnya nggak ada yang diganti. Ya paling bukan nggak diganti ya, maksudnya standar lah. Sulingan-sulingannya, terus per-pernya juga. Ya pernya udah balik lagi ke KZR nih, standar KZR. Kayak gitu sih. Udah, ntar kita setting lagi guys. Karena ini ketinggian ini kita masukin nih. Kerendahan ketinggian. Ya udah gitulah pokoknya. Sip. Oke. Thank you guys. Dah, ini gini aja udah. Sip. Bye bye.